Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bagaimana perasaan Bunda ketika anak kita tiba-tiba bilang begini, "Mama, itu siapa? Itu siapa di dekat tembok?" Sedangkan posisi tidak ada siapa-siapa, hanya ada kita berdua. Jadi parno nggak sih? Setelah berpikir matang-matang, akhirnya aku putuskan untuk memasang status di WA. Cari loker yang bisa bawa anak, kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah. Mau bagaimana lagi, harga bahan pokok semakin mahal. Sebentar lagi bulan Ramadan dan juga Lebaran. Aku sebagai ibu rumah tangga yang katanya enak seharian rebahan, harus memutar otak bagaimana caranya membantu pendapatan suami. Gaji suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namanya juga jiwa emak-emak, belum juga Lebaran, udah kepikiran baju anak-anak, cemilan dan hidangan saat Lebaran. Belum lagi berkunjung ke saudara-saudara yang pastinya kalau datang dengan tangan kosong berasa tidak diakui sebagai saudara lagi. Otak sibuk memikirkan masa depan, sedangkan jari jemari sibuk men-scroll-scroll aplikasi belanja. Terus saja masukin ke semua keranjang sampai membludak dan tidak tahu kapan check outnya. Begitu saja sudah sedikit bahagia, berasa jalan-jalan ke mall, cuma lihat-lihat saja. Bunyi pesan masuk. "Serius mau kerja? Kebetulan ada nih." Kulihat pesan dari saudara suamiku, panggil saja Cek Rusmi. "Seriuslah, boleh nggak bawa bocah?" Balasku secepat kilat, berharap ada pekerjaan yang cocok yang tadinya tidak yakin. Mana ada kerja bawa bocah. "Bisa kok, lagian cuma nemenin nenek-nenek doang. Rumahnya lumayan besar, tapi beliau tinggal seorang diri. Kalau minat nanti aku langsung telepon anaknya, gimana?" "Bentar, rumahnya di mana?" "Jangan jauh-jauh, maksudnya biar bisa seminggu sekali balik." "Ya elah, rumah Eyang Haji, Eyang Muniroh, pasti paham lah. Di kampung kita yang butuhin ART ya cuma Eyang Haji. Tadinya mau aku aja yang masuk kerja di Eyang, tapi kan aku masih di kota. Gajinya cuma 1 juta, tapi kamu bisa seminggu sekali balik. Kalau kerja kamu bagus, ada uang jajannya." Hari ini aku sangat bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan. Setelah bercakap-cakap via telepon dengan Eyang Haji, akhirnya 3 hari lagi aku bisa langsung bekerja. Kebetulan untuk saat ini Eyang sedang di luar kota. Selama beberapa bulan Eyang berada di rumah anaknya, lantaran belum ada ART yang betah dan cocok bekerja di Eyang. Alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jam 1 siang aku sudah standby di rumah Eyang. Kita janjian setelah sholat zuhur, tapi ternyata Eyang sampai di kampung jam 4 sore. Sedikit kecewa, untung saja Dani putraku tidak dibawa. Rencananya setelah 1 minggu kerja, baru aku ajak Dani ke sini. Namanya rumah kosong, pasti sangat kotor. Khawatir Dani rewel dan tidak nyaman dengan kondisi rumah yang berdebu. Halaman rumah Eyang sangat luas, banyak bunga dan berbagai macam tanaman yang indah dan tersusun rapi. Rumah ini tidak seperti yang aku bayangkan. Pekarangan belakang rumah juga sangat bersih. Banyak sekali tumbuhan bumbu-bumbu dapur, seperti tanaman kunyit, kencur, lengkuas, serai, jahe, daun bawang, daun pandan dan juga pohon salam yang sangat lebat daunnya. Terdengar bunyi klakson mobil Pajero warna hitam. Segera aku berlari membuka pagar dan mendorongnya. Tak lama keluar seorang perempuan muda yang sedang hamil ikut membantuku. Dia tersenyum sangat ramah. Setelah mobil masuk halaman rumah, terlihat 4 orang turun dari dalam mobil. Aku langsung bersalaman dengan mereka semua, termasuk Eyang Haji.
Walaupun sama sekali belum mengenal beliau, tentu saja aku paham, karena di antara mereka Eyanglah yang paling sepuh. "Eyang Haji," terdengar suara seorang laki-laki berlari kecil menghampiri kita semua. "Eyang baru sampai," sapa lelaki itu. "Alhamdulillah Mus, lancar selamat sampai kampung. Gimana semua tanaman kamu rawat dengan baik kan?" Jawab perempuan sepuh itu, suaranya sangat pelan. "Siap Eyang, sesuai perintah. Lihat saja semua tanaman Eyang rapi kan? Tapi kalau di dalam Mus tidak bisa ngecek, kan kunci sama Eyang." "Tenang saja Yang, kalau misal ada yang bocor atau listriknya konslet, nanti Mus siap benerin kok," jawab lelaki itu. Ternyata dia tukang kebun di rumah ini. "Panggil saja Abah Mus." "Iya Bah, terima kasih banyak ya sudah merawat semua tanaman Mama dengan baik. Terima kasih juga selama ini Abah setia ngejaga rumah Mama." Pria berbadan tegap langsung membalas omongan Abah Mus. Mungkin dia salah satu putra Eyang Haji. Pintu rumah dibuka. 3 orang yang lain sibuk mengeluarkan semua barang-barang Eyang yang masih ada di dalam mobil. Benar apa yang dikatakan Cak Rusmi, rumah Eyang cukup besar. Rumahnya tidak bertingkat, hanya saja panjang ke belakang. Dari pintu utama terlihat jelas posisi dapur berada di paling belakang. Bagian ruang tamu sangat bersih dan rapi. Meja dan sofa seperti tidak berdebu. Ini aneh sekali. Bukannya rumah ini sudah lama kosong. Terdapat lemari kaca berukuran besar. Di situ penuh dengan koleksi piring dan cangkir-cangkir keramik. Di dinding juga terpasang berjejer foto-foto kenangan zaman Eyang masih muda. Tak lupa ada sebuah jam dinding berukuran besar. Mirip seperti di film-film. Ketika jam 12 malam, maka jam akan berbunyi. Rumah Eyang ini sangat khas sekali. Jadi teringat masa kecilku dulu. Sementara Eyang duduk beristirahat, aku langsung membuka semua gorden dan pintu kamar agar udara masuk ke dalam rumah. Di rumah bagian depan ini terdapat 3 kamar. Paling depan itu kamar Eyang. Kamarnya paling besar di antara kamar yang lain. Satu persatu kamar dibuka. Spray yang terpasang saja spray kain jadul yang bermotif bunga-bunga. Anak 80-an pasti sangat kenal dengan spray satu ini. Kainnya tebal tapi adem dan nyaman dipakai. Semua kamar tidak mempunyai jendela, hanya ada lubang ventilasi berukuran kecil. Lampu di kamar sangat redup, mungkin sudah waktunya diganti dengan lampu yang baru. Dipan dan meja rias khas seperti model zaman dulu, tapi masih kokoh dan bagus. Aku rasa semua perabotan yang ada di rumah Eyang belum pernah ada yang diganti. "Nyi, disapu-sapu aja ya, kita pelan-pelan. Namanya rumah kosong. Jika semuanya dibersihkan, nanti terlalu capek." Eyang Haji menegurku pelan. "Baik Eyang." "Di sini kamar mandi ada 2. Kamu punya yang paling ujung ya, dekat dapur. Cek dulu, mungkin air di bak belum dikuras. Sekarang kamar mandi yang satunya lagi itu Eyang punya. Sore ini jangan terlalu banyak beraktivitas. Nanti begitu terdengar azan maghrib, semua pintu cepat kau tutup rapat." Eyang masih duduk seakan-akan memantau keadaan sekitar. Ya, di bagian tengah rumah terdapat pintu yang memisahkan rumah depan dan belakang. Kamar mandi Eyang termasuk ikut rumah depan. Aku menebak mungkin bangunan belakang bangunan lama, sedangkan depan bangunan baru. Setelah beres menyapu ruang tamu dan semua kamar, aku memutuskan untuk mengecek bilik air yang ada di belakang. Sungguh sangat terkejut melihat kondisi rumah bagian belakang jauh berbeda dengan kondisi bagian depan. Di belakang sangat kotor, sarang laba-laba ada di mana-mana. Belum lagi tikus yang berkeliaran ke sana kemari. Dek, saat aku buka kamar mandi, ternyata ada sumur tua yang sengaja ditutup pakai papan kayu. Ada bak mandi besar yang panjang. Di dalamnya penuh dengan air kotor dan bau. Aku mulai mundur perlahan.
tak sanggup jika sore ini langsung aku bersihkan. Buru-buru aku berlari menghampiri Eyang lagi. Laki-laki Eyang masih di posisi yang sama, duduk memantau keadaan rumah. Eyang Haji, kamar mandi di belakang kotor banget. Air di dalam bak aja warnanya hijau pekat, terus bau busuk. Ya sudah, sementara kau pakai kamar mandi punya Eyang. Bagian belakang biarin aja dulu. Besok aja dibantu Abah Mus. Sekarang kamu tolong rebusin sawi dan labu siang untuk makan nanti malam. Eyang hanya makan sayuran yang direbus. Kamu ambil aja itu sayuran ada di kantong kresek hitam. Eyang menunjuk kantong yang berada di atas meja. Kalau kompor gas tidak nyala, bisa ngerebus pakai magicom. Tapi kamu cek dulu ya, bisa kan? Sambung Eyang. Bisa Yang, aku udah biasa pasang tabung gas kok. Bergegas aku mengambil sayuran dan pergi ke dapur. Walaupun suasana di belakang lumayan horor, aku termasuk tipe orang yang cuek dan berani. Jadi menurutku tidak ada halangan mengenai hal-hal mistis. Justru yang aku khawatirkan takut ada ular atau binatang yang berbahaya. Karena plafon di atas dapur ada yang bolong. Tak terasa di luar mulai gelap. Terdengar Eyang memanggil agar segera menyelesaikan pekerjaanku. Merebus sayuran sih tak lama, yang memakan waktu saat memasang tabung gas yang berulang kali gagal. Tapi untungnya aku bisa mengatasinya. Berbarengan dengan suara Eyang yang terus memanggil-manggil, tiba-tiba aku mencium bau bangkai, menyeruak memenuhi dapur. Karena gugup spontan, air panas bekas ngerebus sayuran langsung aku buang ke kamar mandi dekat dapur. Nyi, Nyi, Eyang memanggilku. Iya Eyang, ini sudah beres. Satu piring rebusan sayur aku bawa. Simpan itu di atas meja. Sekarang kamu bantu Eyang menutup gorden dan pintu-pintu. Kini Eyang berdiri berjalan pelan, memastikan semua pintu terkunci. Semua pintu sudah tertutup tepat ketika azan maghrib berkumandang. Saat ingin membersihkan badan, Eyang berpesan jangan langsung mandi. Eyang bilang untuk saat ini airnya tidak bagus jika untuk dipakai mengguyur semua badan. Tidak masalah kalau untuk berwudu. Positif saja, mungkin takut gatal-gatal di badan. Maklum tempat penampungan air belum dikuras. Setelah selesai sholat maghrib, aku dan Eyang makan malam bersama. Di sini tinggal kita berdua. Anak dan cucu Eyang yang tadi ikut mengantar Eyang, mereka langsung pulang. Semua anak dan cucu Eyang orang-orang sibuk. Ada yang jadi bidan, guru, dan juga polisi. Mereka tidak bisa mengambil cuti mendadak. Saat aku bertanya ke Eyang, kenapa Eyang mau tinggal sendirian di rumah? Mungkin akan kesepian, jauh dari anak-anak. Eyang menjawab, tidak masalah jika harus seorang diri. Ini sudah takdir. Mau semewah apapun jika bukan di rumah sendiri akan terasa berbeda. Rumah ini rumah kenangan bersama Bapak. Yang dimaksud Bapak yaitu suami Eyang. Sebisa mungkin Eyang mau menghabiskan sisa umur Eyang di rumah ini. Tidak ada rasa sedih jika anak-anak menghabiskan waktu mereka untuk bekerja. Toh semua atas kemauan Eyang. Mereka bisa jadi seperti sekarang itu ya karena perjuangan Eyang dan Bapak dulu. Eyang mau semua anak-anak mempunyai hidup layak, serba ada. Lihat Eyang sekarang, tinggal menikmati hasilnya. Uang dan kebutuhan yang lainnya sudah terjamin, mau apa lagi? Ya tinggal ibadah dan mempersiapkan diri menghadap Sang Pencipta. Aku sendiri mendengar perkataan Eyang, hanya bisa melongo, meratapi nasib. Beruntung sekali jika jadi anak-anak Eyang. Sudahlah, sehat dan masih bisa bekerja saja, sudah bersyukur. Masih banyak orang yang kurang beruntung di luar sana. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Dalam hati aku masih kepikiran, kok bisa rumah kosong lama bagian depan masih rapi, sedangkan rumah bagian belakang berantakan. Jelas-jelas Abah Mus tidak mengecek kondisi dalam rumah. Dari kamar mandi Eyang juga tidak terlihat kotor banget. Aku tidur di kamar persis sebelah kamar Eyang.
Jadi jika sewaktu-waktu Eyang memanggilku, aku selalu siap siaga. Eyang, apa punya kipas angin? Sedari tadi aku celingukan mencari kipas. Rasanya kamar sangat pengap. Tidak mungkin aku bisa tidur dengan kondisi kamar yang panas. Ditambah lampu sayup-sayup berasa di film horor. Ada, ambil saja kipasnya di kamar Eyang. Apa mau pindah ke kamar satunya lagi? Di sana kan ada kipas gantung. Eyang mengizinkan aku memakai kipas, tapi sebelumnya aku langsung ke kamar yang dimaksud Eyang. Ada kipas gantung. Astagfirullah, saat dibuka ternyata aku baru sadar jika di kamar ini terdapat kipas gantung. Malah jadi serem banget. Kebayang itu kipas baling-baling bambu. Kalau ada yang bergelantungan di atas, kakinya ngayun-ngayun ke bawah. Enggak usah yang, di kamar itu aja deket sama Eyang, aku bisa kipas angin yang berdiri. Jawabku meringis, merinding. Kok bisa aku kerja nungguin nenek di rumah begini? Eyang masuk ke kamar, demikian juga dengan aku. Ingin langsung beristirahat karena esok hari banyak sekali yang harus dikerjakan. Bunyi kipas angin ngalah-ngalahin mesin pemotong rumput, sungguh sangat bising. Walah biung, dasar kipas jadul. Langsung aku matikan. Belum 5 menit kamar langsung panas sesak seperti di oven. Terpaksa kipas aku nyalakan lagi. Aku hanya bengong menatap langit-langit kamar. Syahdu sekali suara kipas. Tiba-tiba kipas berhenti dengan sendirinya. Sudahlah, mau komodar, aku tak peduli, gerutuku. Akhirnya pintu aku buka agar ada sedikit udara masuk ke kamar. Tak lama kipas kembali nyala. Maklum ibu-ibu, namanya kipas butut, iya kan? Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku nengok ke kamar Eyang. Sepertinya sepi, mungkin Eyang sudah tidur. Tapi kondisi dapur seperti rame. Seperti Panji dan Katel sedang beradu. Awas saja tikus, besok aku akan membuat perhitungan ke kalian. Iyalah tikus, siapa lagi coba? Kembali aku memejamkan mata. Di tengah-tengah suara bising panci perabot dapur beradu. Belum lagi suara kipas angin. Anggap saja aku tidur di tempat hajatan, jadi tidak merasa kesepian. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur. Tapi baru saja aku memejamkan mata, seperti seakan-akan ada yang menyiram badanku. Muka aku kok siram dengan air panas. Terdengar jelas entah siapa yang berbisik. Suara itu membuatku kaget, bangun, badan gemetar. Astagfirullahaladzim. Aku baru sadar telah ceroboh dan bodohnya aku melengos saja seperti orang tidak berdosa. Hampura, Amang, Eteh, Akang, Bibi. Aku tidak sengaja, tidak bermaksud melukai kalian. Langsung saja aku meminta maaf. Memang betul, aku tidak sengaja. Efeknya seperti nyata, wajah aku merasakan panas, seperti panas dibalur sambal. Di luar kamar ada suara langkah kaki. Lah, siapa ya? Aku bangun dan langsung mengecek. Mungkin saja Eyang ke kamar mandi atau haus mau minum. Begitu aku keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar Eyang juga masih tertutup. Masih berusaha berpikir jernih. Mungkin karena terbawa mimpi, atau bisa jadi salah dengar karena bunyi kipas yang sangat berisik. Aku berusaha untuk memejamkan mata lagi. Entah pukul berapa. Mungkin kira-kira pukul 3 dini hari. Ruang tengah seperti ada yang sedang beberes. Berisik, bunyi lemari dibuka, cangkir-cangkir beradu seperti sedang dilap. Kali ini aku tak menghiraukannya, lantaran badan terasa berat dan sakit. Padahal baru kerja nyapu-nyapu lantai. Nyi, salat subuh. Suara Eyang membangunkanku. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak enggak? Kepala Eyang nongol di depan pintu kamarku. Astagfirullahaladzim. Sampai aku terperanjat, shock. Aku kira setan kepala buntung. Alhamdulillah Eyang. Alhamdulillah, poro-poro bisa tidur pulas. Lah rumah rame kayak pasar malam. Setelah sholat subuh, aku langsung membongkar 2 lemari sekaligus.
menyusun perabot dan mengelap bagian dalam lemarinya. Lemari dan meja makan sampai aku geser agar ruangan terkesan lebih luas. Di rumah Eyang kenapa tidak ada jendela? Eyang bercerita bahwa dirinya trauma lantaran rumahnya sering menjadi sasaran empuk para maling. Maling-maling itu masuk melalui jendela kamar. Jadi rumah ini direnov sengaja, semua jendela ditutup diganti dengan ventilasi kecil. Lumayan capek dari jam 5:30 beberes, selesai jam 7:30 pagi. Untung saja sebelum sholat aku sudah memasak. Memasak nasi kutu di magicom. Iyalah, nasi kutu. Saking lamanya beras disimpan sampai dipenuhi dengan ribuan kutu beras. Walaupun sudah direndam dan dicuci bersih, tapi tetap saja setelah nasi matang baunya apek, warnanya juga kuning. Juara banget nih sama rumah Eyang. Sampai di beras-beras pun stok lama. Tidak mau memakan gaji buta, aku langsung menguras bak mandi yang ada di belakang. Sayang sekali Abah Mus tidak bisa membantu. Istri Abah Mus datang ke rumah memberitahukan jika Abah Mus pagi ini tiba-tiba saja sakit. Karena malamnya kebanyakan makan sambal, jadi diare. Begitulah penuturan Mak Ijo, istri Abah Mus. Tak menjadi halangan, aku sendiri juga sanggup menguras bak. Ya elah, cuma bak mandi doang, iya kan? Sebelum masuk, aku tak lupa qomat kamit membaca doa dan meminta maaf atas kebodohanku yang telah aku perbuat kemarin malam. Bismillah, niat bekerja. Bak mandinya cukup tinggi, tingginya sedada orang dewasa. Panjangnya 2 meter. Di dapur tidak ada tempat untuk mencuci piring. Jadi mungkin kamar mandi digunakan untuk mencuci perabotan dan juga mencuci baju. Suasana siang ini cukup terik sehingga ruangan belakang terlihat terang. Tidak seperti kemarin sore, gelap dan lembab. Jika mengurasnya menggunakan keran dibuka dan air mengalir perlahan, akan terlalu lama. Jadi aku inisiatif untuk naik ke atas bak dan membuang airnya menggunakan ember. Bukan pekerjaan yang sulit. Dalam waktu 1 jam, kamar mandi yang tadinya kumuh sekarang berubah kinclong. Air dalam bak sudah terisi dengan air yang bersih. Lantai dan dinding keramik juga aku sikat. Tak lupa lampu kamar mandi dan dapur aku ganti dengan yang baru. Aku menghela nafas, masih banyak sekali PR di rumah ini. Mungkin aku akan membongkar dapur, menyortir beberapa barang yang kiranya masih layak dipakai, dan menjual barang-barang bekas ke tukang loak. Banyak sekali kardus bekas dan botol-botol plastik yang menumpuk di pojokan dapur. Dapurnya cukup luas, panjang ke samping. Kurang paham berapa ukuran dapur ini. Yang pasti di paling pojok ada sebuah kamar kosong yang masih terkunci. Di dalam dapur terdapat sofa, 2 rak piring berukuran besar, dan juga kulkas. Kira-kira jika ada 5 motor juga masih bisa masuk. Malam kedua, seperti malam-malam sebelumnya, dapur belakang sangat ramai. Tapi kali ini berbeda. Suaranya seperti emak-emak tidak dijatah uang belanja sama suaminya. Segala macam panci dan wajan berterbangan. Beberapa kali ada suara pintu dibanting. Ya Allah Gusti, tikus di sini memang ganas. Mungkin besok aku harus cepat-cepat memasang racun tikus. Keluhku di kamar. Walaupun wajahku masih berasa panas efek mimpi kemarin malam, aku masih tenang. Mungkin perlahan rasa panas di wajahku akan menghilang dengan basuhan air wudhu. Paginya hal buruk menimpa aku saat aku hendak mandi pagi. Aku terkejut mendapati beberapa bagian tubuhku memar kehitaman. Memar sudah menjadi hal biasa bagiku. Aku sering seperti ini ketika badan meriang atau terlalu capek. Tapi memar kali ini berbeda menurutku. Terlalu banyak. Biasanya hanya di satu bagian saja, misal di pergelangan tangan atau betis. Ini memar seperti badanku terbentur sesuatu. Ada di bagian lutut, betis, punggung, dan pergelangan kaki. Paling parah di bagian lutut, memarnya biru kehitaman, menjalar ke seluruh bagian lutut. Dulu aku pernah memar begini saat terjatuh dari motor.
Wajarlah, kan benar-benar nyata badan terjatuh menghantam aspal. Untuk sementara aku lebih baik diam. Aku tipe orang yang jarang ngomong jika terluka. Kecuali aku sendiri sudah merasa benar-benar sakit, barulah ngeluh. Setelah membersihkan badan, aku mencoba mengoleskan minyak gosok bagian tubuh yang memar untuk mengurangi rasa sakit. Hari ini aktivitas dimulai dari memasang racun tikus di beberapa tempat yang kira-kira bisa tikus lewati. Saat pintu dapur belakang dibuka, aku tercengang melihat dapur dalam kondisi berantakan. Panci sudah tergeletak di lantai. Botol dan gelas-gelas plastik berhamburan di mana-mana. Sepertinya semalam ada yang mengadakan pesta besar-besaran. Ya Allah, ternyata kalian semalam bersenang-senang. Pelan, aku langsung membereskan kekacauan ini. Baru kemarin dirapihin, hanya dalam satu malam berantakan lagi. Aku mengeluh, hatiku bergejolak. Akankah aku kuat bekerja di rumah Eyang? Saat sedang fokus memulung gelas-gelas plastik, pandanganku sempat teralihkan ke atas pintu pembatas dapur dengan rumah bagian depan. Di pojok kanan pintu seperti terdapat buntelan kain berwarna putih. Aku yang penasaran langsung mengambil kursi, mencoba mengambil kain yang terlihat asing itu. "Jangan!" teriak Eyang, kedua bola matanya membeliak. Refleks aku langsung loncat dari atas kursi. Itu Eyang." Aku menunjuk kain itu. "Sudah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Apapun itu yang menempel di atas pintu, jangan berani-beraninya kau sentuh, bahkan sampai diambil. Sekali lagi, jika malam hari terdengar berbagai macam suara di belakang, jangan sekali-kali kau buka pintu pembatas ini." Eyang sangat marah saat memergoki aku hendak mengambil kain itu. Aku masih menunduk, merasa tidak enak hati. Sudah berbuat salah. Kulirik ke arah Eyang yang jalan perlahan ke arah kamar kosong di sebelah dapur. "Nyi, sini." Eyang memanggilku. "Iya Eyang, kenapa?" "Besok kau bersihkan kamar ini. Sudah lama kosong. Sayang jika dibiarkan begitu saja." Eyang membuka kunci kamar. "Ini kamar siapa Eyang?" tanyaku penasaran. "Kamar bekas Imas. Terakhir ditempati 5 tahun yang lalu saat Imas masih bekerja di sini." Eyang melirik ke arahku. "Sekarang Imas di mana Eyang?" Aku kembali bertanya. "Jangan banyak bicara, kerjakan saja perintahku." Ternyata Eyang tidak seramah yang aku kira. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Setelah itu Eyang hanya menoleh sebentar ke arah panci-panci yang masih tergeletak. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Eyang berjalan melengos. Selesai memasak, aku langsung mencuci alat masak yang kotor. Bekas masakan tadi. Saat masuk ke kamar mandi, aku terkejut melihat air di bak mandi yang kemarin aku isi berubah menjadi coklat kehitaman. Kenapa kotor? Kemarin bersih kok. Kukucek mata, tapi benar ini tidak salah lihat. Saat kucek, ternyata airnya sangat bau. Heran sekali, padahal atap tidak bocor, bak juga tidak rembes. Semalam juga tidak hujan. Menambah pekerjaan lagi, aku harus kembali menguras baknya. Tidak mungkin aku menyalahkan perbuatan ini ke seekor tikus lagi. Kalau memang ada yang sengaja mengganti airnya, lantas siapa? Malam-malam tak ada seorang pun yang masuk ke dapur. Tak terasa hari semakin sore, kejanggalan demi kejanggalan mulai aku rasakan. Yang tadinya berusaha berpikir positif, kali ini lagi-lagi terjadi keanehan. Setiap masak nasi selalu saja cepat basi. Padahal aku rasa Magico masih bagus dan baru. Kemarin aku mengira mungkin karena berasnya yang sudah lama. Tapi baru saja 3 jam nasi sudah lembek. Sebelumnya sudah aku kurangi takaran airnya. Zaman kecil dulu aku juga sering masak beras bulog yang banyak kutunya. Perasaan tidak seperti ini. Tidak masuk akal lagi. Saat semua masakan aku berubah menjadi hambar, tidak enak.
Pagi tadi aku masak sayur sop. Jam 2 siang sayur itu sudah berlendir. Yang biasanya aku masak sayur sop bisa bertahan seharian. Dari bahan yang aku masak tentunya sayuran bagus dan segar. Pukul 17, seperti biasa, semua pintu sudah tertutup rapat. Aku tidak sabar menunggu esok hari. Kira-kira berapa tikus yang mati karena memakan racun. Udara dingin menyeruak masuk ke dalam rumah melalui sela-sela ventilasi. Tercium wangi bunga melati semerbak, karena di samping kamar Eyang ada pemakaman keluarga yang cukup luas. Suami dan anak Eyang yang sudah meninggal juga dimakamkan di sana. Langit jingga sore hari yang cerah perlahan berubah menjadi gelap, diiringi angin kencang dan disertai hujan. Saat ini suara azan maghrib pun sampai tenggelam, tidak terdengar, tertutup oleh gemuruh hujan angin yang cukup besar. Aku bergegas mengambil air wudhu karena dirasa sudah waktunya sholat maghrib. Pukul 20:30, hujan masih saja belum mereda. Setelah makan dan bercakap-cakap sebentar dengan Eyang, beliau mengizinkan aku istirahat. Sebelum tidur Eyang menyuruhku untuk menyiapkan beberapa batang lilin, berjaga-jaga jika hujan terus-menerus dikhawatirkan listrik akan padam. Perlahan aku mulai merasa ngantuk, tapi masih teringat obrolan dengan Eyang tadi. "Nyi, Eyang lupa nama kamu siapa." Walaupun sebelumnya sudah kenalan lewat telepon, maklum nenek-nenek pasti pikun. "Nunur Eyang, namaku Nunur." Jawabku mendekat, sangat dekat di telinga Eyang. Eyang ini rada kurang pendengarannya. "Oh, Nur ya, Eyang lupa. Nur orang Jawa kan?" "Betul Eyang." Aku mengangguk tersenyum. Emang Nur sebelumnya sudah biasa. Kata-kata Eyang tidak jelas dan tidak dilanjutkan. "Maaf Eyang, maksudnya gimana?" Aku mengernyitkan dahi, tidak masuk akal pertanyaan Eyang. Apa Nur tidak ada niatan pengen bisa melihat yang lain? Eyang malah kemudian bertanya, "Melihat yang lain, siapa Eyang?" Aku balik bertanya. Jadi kita saling bertanya-tanya, sampai pada akhirnya tidak ada jawaban yang pasti dan jelas. Eyang hanya mengangguk dan tersenyum. Nenek 85 tahun itu benar-benar membuatku pusing. Sesak sekali, seperti tidak bisa bernafas. Aku berulang kali memanggil suamiku. Aku tersadar saat terbangun semuanya gelap gulita. Aku orang yang panik ketika dalam keadaan gelap sekali. Kedua tanganku meraba-raba mencari ponsel yang sebelumnya aku simpan di atas meja. Ya Allah, jangan uji aku dengan kegelapan seorang diri ya Allah. Semakin panik sampai nafas tersenggal-senggal. Sebelumnya aku ada riwayat asma. Cukup lama untuk aku bisa menemukan ponsel. Ternyata ponselku tergeletak di bawah meja. Aku ingat betul, sebelum tidur, ponsel aku simpan di atas meja dan tidak dipindah. Alhamdulillah aku bisa bernafas lega. Ada cahaya yang tersorot dari ponselku. Bergegas aku keluar menuju ruang tamu, di mana aku menyimpan lilin yang sudah aku siapkan. Cahaya lilin mulai menerangi ruangan tengah ini. Apinya berlenggok-lenggok tertiup angin malam. Tanganku berusaha menutup apinya agar tidak padam. Lalu aku berjalan menuju kamar, mengintip ke kamar Eyang, ingin membangunkannya. Tapi takut terganggu dan kaget malah lebih bahaya, bisa-bisa serangan jantung. Akhirnya lilin aku letakkan di lantai, karena posisi kamar kita berdekatan. Jadi sorot lilin bisa masuk ke kamar Eyang. Kembali aku rebahan, memiringkan badan, menatap lekat cahaya lilin. Ini karena ambisiku ingin mempunyai penghasilan sendiri. Mau tak mau harus kutanggung semuanya. Keluhku dalam hati. Tiba-tiba lilin padam. Sikap aku langsung berlari ke arah lilin dan menyalakannya. Baru saja berdiri, padam lagi. Tidak menyerah, langsung aku nyalakan lagi. Lalu aku mengambil satu batang lilin lagi untuk dibawa ke kamar. Sekali lagi mati, aku banting kamu.
Gerutuku seakan-akan mengancam si lilin. Untuk kesekian kalinya, lilin padam. Aku dipermainkan oleh sebatang lilin. Lilin masih di tanganku. Kembali kunyalakan. Tapi tiba-tiba, jelas sekali ada hembusan angin sedingin es tepat di belakang telingaku. Dan membuat lilin itu mati. Seketika tanganku gemetar. Ini nyata sekali, hembusan angin itu sangat dingin. Berasa seperti seseorang yang sedang meniup lilin. Tapi ini jelas-jelas bukan seseorang, melainkan setan. Spontan lilin aku banting, langsung aku berlari masuk ke dalam kamar, menutup dan mengunci pintu kamar. Tadi itu siapa? Aku bergidik, dingin merambat ke tulang belakangku. Aku tidak pernah setakut ini sebelumnya. Aku bergegas membungkus semua badanku dengan selimut, menutup rapat kedua telingaku dengan tangan. Dirasa kondisi sudah mulai tenang, aku menekan tombol senter yang ada di ponselku. Dari sela-sela pintu aku melihat seperti ada bayangan hitam tepat di depan pintu kamarku. Pintu tertekan, seolah-olah ada yang bersender. Astagfirullahaladzim, ngapain itu setan pakai nungguin segala? Nyi, sholat subuh. Eyang membangunkan aku. Kedua mataku masih sangat berat. Aku sendiri tidak sadar kapan mulai tertidur. Ya Eyang, aku berusaha bangkit walaupun badan sangat berat. Loh, semalam listriknya padam. Eyang heran melihat bekas lilin ada di mana-mana. Iya, bahkan lama banget tak nyala-nyala Eyang. Segera aku bereskan semua bekas lilin yang berjajaran itu. Aku baru ingat semalam tatakan lilin aku lempar. Tepat jam 5 pagi, saat aku pergi untuk mengambil air wudhu, Eyang yang ada di belakangku tiba-tiba berbicara pelan. Dan aku tak sengaja mendengarnya. Pantes lah ada yang ngerjain di depan pintu. Kenapa Eyang? Eyang ngomong sama Nur. Tanyaku pura-pura tidak mendengar apa yang Eyang ucapkan tadi. Eyang hanya menggelengkan kepala. Setelah sholat subuh aku langsung memulai aktivitas. Pertama-tama aku memasak nasi dulu. Setelah itu aku menuju ke dapur belakang. Seperti biasa, panci dan alat dapur lainnya sudah berantakan. Sedangkan tikus yang mati hanya 1 ekor saja. Kali ini aku mempunyai ide jahat. Semua rak dan panci yang ada di dapur belakang akan aku pindahkan ke ruang bagian depan. Kebetulan ruang makan ada 2, jadi jika aku bisa mengatur sedemikian rupa, maka semua perabot termasuk rak piring juga bisa masuk ke ruangan makan. Sampai kapan? Aku tidak mau pasrah dan mengalah sama setiap pagi selalu melihat pemandangan berantakan bak kapal pecah. Selesai mengerjakan pekerjaan utama, memasak dan menyuci baju Eyang, langsung perlahan aku bongkar lagi dapur. Satu persatu rak aku pindahkan. Eyang sama sekali tidak melarang. Beliau hanya geleng-geleng kepala. Rajin sekali anak ini, semuanya serba dibongkar. Tak terasa hari mulai siang. Sebelum sholat zuhur aku mandi terlebih dahulu karena badan kotor dan berkeringat. Tadi pagi aku tak sempat mandi karena ingin cepat-cepat beberes. Bahkan makan saja buru-buru. Tidak tahu kenapa beberapa hari kerja di rumah Eyang berasa selera makanku hilang. Semua yang aku makan tidak enak dan tidak nafsu. Aku sudah masuk ke dalam kamar mandi. Syok saat semua baju aku buka. Ternyata semua memar di badanku sudah hilang. Dalam semalam memar langsung menghilang. Tadinya aku mau pergi ke tukang urut. Syukur alhamdulillah kalau gini jadi tak keluar duit. Walaupun aku merasa ada yang aneh, tapi aku sangat berterima kasih ke Allah. Mungkin ini karena doa-doaku agar aku selalu dilindungi dimanapun berada. Setelah makan siang langsung lanjut ke kamar belakang. Sebelumnya Eyang berpesan agar kamar bekas Imas dibersihkan. Tidak ada yang aneh, seperti kamar-kamar yang lain. Ada dipan, meja rias, dan 1 lemari baju berukuran kecil. Lemari dan meja rias aku keluarkan.
untuk mempermudah sapu-sapu dan mengepel agar bersih sampai sudut kamar. Seperti biasa, kamar tidak mempunyai jendela, sangat pengap dan panas. Aku sedikit merubah posisi dipan agar terlihat lebih rapi dan tidak sempit. Walaupun lama kosong, dipan di kamar Imas masih sangat bagus kayunya dan kokoh. Untuk menggeser dipan sangat susah karena posisi ruangan ngepres sekali. Jadi pertama yang aku lakukan membongkar dipannya. Aku copot satu-satu kayu penyangga kasur. Setelah itu aku coba geser tapi masih berat. Tiba-tiba semua bagian ranjang copot, ambruk berbarengan. Kaki yang tepat berada di bawah ranjang tak bisa menghindar. Jari kaki sampai berdarah, bahkan kuku jempol sampai gepeng. Saking sakit sampai tidak bisa bersuara. Nyi, suara apa itu? Suara hentakan dipan tadi sangat keras sampai Eyang langsung berjalan menghampiriku. Aku masih terduduk lemas, susah sekali untuk berdiri. Sepertinya otot pergelangan kaki tergeser. Ya Allah, sini cepat berbaring di sofa, jangan dilanjutin lagi. Titah Eyang. Ranjang tiba-tiba ambruk Eyang, kaki aku tertimpa. Kedua tanganku masih menekan jari kaki yang terus saja mengeluarkan darah. Kukunya ada yang sobek. Pelan-pelan aku menggeser badan, berusaha berbaring di atas sofa. Eyang mengoleskan obat di bagian kaki yang luka. Karena terjadi insiden kaki terkilir, sementara beberes kamar Imas harus aku tunda. Bisa nggak kesini dulu? Kaki aku ketimpa kayu, kayaknya harus diurut. Aku langsung menelpon Pak suami yang sedang bekerja. Suamiku bekerja di kampung, berangkat pagi pulang sore. Dari kemarin belum sempat nengok keadaan karena aku melarangnya. Nunggu sampai keadaan rumah Eyang rapi. Benar saja, suamiku langsung panik. Dia jalan pulang untuk mengantarku ke tukang urut. Saat bertemu aku tidak banyak berbicara. Apalagi cerita tentang kejadian-kejadian di luar nalar yang aku alami di rumah Eyang. Jika semuanya diceritakan, maka aku sendiri yang kena imbasnya. Iwan pasti bakal marah dan ngamuk karena dari awal suamiku kurang setuju jika aku bekerja. Neng, ini mah ada yang megang. Mendengar perkataan Aki Jambrong, aku dan suami saling tatap. Maksudnya gimana, Ki? Ya, ada yang jahil aja. Insya Allah tidak kenapa-napa, udah ada yang jagain. Sambung Aki Jambrong. Aku semakin heran dengan perkataan Aki. Yang dimaksud penjaga itu siapa? Aku selama ini tidak tahu soal itu. Ketika aku bertanya lagi, Aki tidak mau melanjutkan pembicaraan itu. Yang penting aku dalam keadaan selamat, udah segitu aja, ujar Aki. Sepanjang perjalanan pulang, aku kepikiran yang Aki ucapkan tadi. Bahkan Eyang subuh-subuh juga bilang seperti itu. Selama ini aku tidak tahu menahu bahwa keluargaku sendiri tidak ada yang ngomong soal penjaga yang ada di tubuhku. Siapakah dia? Apa ada kaitannya dengan almarhum kakekku dulu? 5 tahun aku merawat kakek yang sakit. Kakekku orang Kejawen kuno yang menguasai beberapa ajian. Salah satunya yaitu ajian Rogo Sukmo. Eyang sudah menungguku di depan pintu. Begitu aku turun dari motor, Eyang langsung bertanya dengan harap cemas. Nyi, gimana tukang urutnya? Bagus enggak? Sudah mendingan, enggak terasa sakit, Eyang? Syukurlah, cepat masuk dan langsung istirahat saja. Eyang kembali masuk ke rumah. Setelah sholat asar, aku kembali ke dapur belakang. Masih penasaran dengan kamar Imas. Sangat risih sekali jika pekerjaan tidak langsung diselesaikan. Papan kayu ada di mana-mana. Meja rias dan lemari masih melintang di jalan. Tidak merasa kapok, akhirnya aku diam-diam melanjutkan pekerjaanku. Aku tidak bersalah, jika ingin marah silakan ke Eyang. Aku hanya bekerja, tidak bermaksud mengganggu atau mengusik kalian. Tak terasa hari sudah menjelang maghrib, udara dingin mulai terasa masuk dari sela-sela ventilasi dapur. Aku mencium bau bangkai yang sangat tajam. Sampai membuat aku pusing, kelayangan, rasanya mual sekali. Siang hari aku tidak mencium bau busuk apapun. Ini tiba-tiba ada bau busuk bangkai. Di mana?
Apa mungkin itu bau bangkai tikus yang aku racun kemarin? Aku berjalan keluar dapur. Saat ingin menutup pintu dapur, pintu berasa sangat berat sekali. Seperti ada yang mengganjal. Sedangkan dari kamar Eyang sudah berteriak-teriak. "Nyi, Nyi, tutup semua pintu, sudah mau maghrib." Bawel sekali itu nenek-nenek. Aku bolak-balik mencari sesuatu yang mengganjal pintu, tapi tidak ada apa-apa. Saat aku tarik, pintu berat seakan tertahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada benda apa yang membuat pintu ini tidak bisa ditutup? Dengan susah payah, tepat setelah azan maghrib berkumandang, pintu bisa ditutup. Aku tergeletak, keringat sampai bercucuran, berasa capek tarik tambang. "Nyi, ya Eyang." Aku berlari menghampiri Eyang. "Sudah Eyang, sudah ditutup pintunya." "Dari mana saja sampai telat nutup pintu depan? Tuh jadi ada yang masuk." "Dari dapur Eyang, ngerapihin dapur dulu tadi." "Siapa yang masuk ke rumah Eyang?" "Mana Eyang, ada tamu." Aku celingukan, perasaan dari tadi tidak ada yang mengucapkan salam. "Sudah, cepat sholat maghrib sana." Eyang tidak menjawab pertanyaanku. Tepat pukul 19, seperti biasa, aku selalu menemani Eyang nonton TV dan sambil ngobrol santai. Dirasa obrolan ngalor ngidul tidak jelas, semakin tidak nyambung, sampai membuatku bosan dan tertidur di sofa. Pintu kamar ketiga tiba-tiba terbuka. Kipas angin gantung di kamar itu berputar dengan sendirinya. Ada sosok tapi tidak jelas siapa dia. Semuanya gelap. Sosok itu tiba-tiba mendekat ke arahku. Aku yang tertidur di sofa tidak bisa bergerak. Sosok itu memegang, meraba-raba pergelangan kakiku. Kuku-kukunya sangat panjang. Tiba-tiba, pergelangan kakiku dipatahkan bagai kerupuk. Bunyinya sangat renyah sekali. Seketika aku berteriak, sakitnya sampai ke ulu hati. Ketika aku tersadar, ternyata aku hanya mimpi. Kualat, diajak ngobrol orang tua malah ditinggal tidur. Saat terbangun refleks, aku langsung memegang kaki. Syukurlah kaki aman, tidak kenapa-napa. Aku mencoba berdiri, berjalan bolak-balik, sedangkan Eyang sudah tidak ada. Mungkin sudah masuk ke kamar. Tapi tadi kayak nyata, kaki aku dipatahkan. Saking takutnya, aku nelpon suamiku. "Halo, assalamualaikum." Suara perempuan yang mengangkat telepon suamiku, yang tak lain mama mertuaku sendiri. "Waalaikumsalam mama." "Iya, Iwan sudah tidur, ngelonin Denny. Ini ponselnya di meja lagi dicas. Apa perlu mama bangunin?" Jawab mama mertuaku. Nggak usah mah, nanti Denny rewel. Biasanya belum pulas tidurnya." Lalu kita ngobrol biasa, tanya kabar pekerjaan, sudah makan atau belum. Obrolan biasa seorang ibu ke anaknya. Sampai aku menceritakan tentang hari ini, di mana aku dibawa ke tukang urut gara-gara tertimpa dipan. Dan bermimpi buruk seakan-akan kakiku dipatahkan. Banyak-banyak berdoa, jangan sampai telat sholat, itu namanya direp-repin, ditindihin. Tak masalah, jika tidak nyaman bekerja di rumah Eyang, bicaralah, insya Allah ada kantinnya yang mau kerja. Begitulah nasihat dari mama mertuaku. Saat aku sedang mengobrol, aku baru sadar, aku melirik ke arah kamar ketiga. Pintu kamar itu sudah terbuka. Kipas angin di kamar itu berputar sangat lambat sekali. Langsung aku tutup telepon, mengakhiri pembicaraan aku dengan mertuaku. Aku mengecek kamar, tidak ada siapa-siapa. Mungkin kipasnya error. Aku mencabut kabel yang terhubung di kipas itu. Saat aku mencabut kabel, listrik langsung tiba-tiba padam. Perasaanku mulai tidak enak. Takut kejadian tiup lilin seperti malam kemarin. Gagang pintu dapur bergerak-gerak seperti ada seseorang yang ingin berusaha masuk ke dalam rumah. Aku terus menatap ke arah pintu itu. Semakin lama pintu dipukul-pukul, bahkan sampai didobrak berkali-kali. Aku panik, tapi malah tubuhku hanya diam, berdiri seperti patung.
Bibirku kaku, ingin berdoa saja, lupa doa apa yang harus aku baca. Suasana kembali hening sekali. Pelan tubuhku mulai bisa bergerak. Aku berputar, ingin masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar Eyang terdengar suara musik khas Jawa dahulu. Apa Eyang lagi muter musik? Seksama aku dengarkan musik itu, tidak jelas lagu apa yang Eyang putar. Tapi tubuhku terbawa suasana alunan lagu itu. Sedih menyayat hati, serasa aku bisa memahami kesedihan itu. Sakit sekali sampai menusuk dada. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaku, seakan-akan menyadarkanku. Spontan suara alunan tembang lawas itu sudah tidak aku dengar. Yang aku dengar sekarang suara Eyang yang sedang bersenandung. Cepat masuk. Seperti ada yang berbisik di telingaku. Tubuhku seolah-olah didorong ke dalam kamarku. Sampai aku masuk ke kamar, suara Eyang masih terdengar. Sekarang berganti dengan suara isak tangis yang menggema. Apa Eyang nangis? Semakin hari semakin aneh rumah ini. Tadi berisik di dapur, sekarang nangis-nangis. Aku tak bisa keluar kamar untuk memastikan apakah Eyang baik-baik saja. Lagi-lagi di depan pintu kamarku terdapat sosok yang bersender tepat di depan pintu. Apakah sosok itu yang tadi menepuk pundaku? Seperti hari sebelumnya, aku tidak ingat sama sekali mulai tertidur pukul berapa. Lagi-lagi aku terbangun saat Eyang memanggilku untuk sholat subuh. Nyi, bangun, sholat subuh. Aku bergegas bangun. Saat aku keluar, Eyang sudah duduk di sofa. Wajah Eyang terlihat pucat, pandangannya fokus ke depan, tidak berkedip sedikit pun. Eyang semalam menangis, apa Eyang sakit? Aku mendekat, duduk di sebelah Eyang. Eyang tidak menjawab pertanyaanku. Beliau hanya menggeleng saja. Ya udah, aku ke belakang dulu ya Eyang. Aku haus. Pekik Eyang. Oh, Eyang mau minum? Sebentar aku ambil dulu ke belakang. Tidak ada jawaban. Eyang masih terdiam, pandangan fokus ke depan. Aku tak begitu menghiraukan sikap Eyang pagi ini. Tapi saat aku berjalan ke arah dapur, Eyang langsung berbalik menatapku. Kita saling menatap. Terlihat wajah Eyang sangat pucat dan sorot mata Eyang mengundang arti yang dalam. Mungkin saja Eyang sedang rindu seseorang yang sudah lama tiada. Aku berusaha menepis pikiran negatif. Satu gelas air sudah di tanganku. Aku berjalan ke ruang tamu. Hampir saja aku berhenti bernafas. Syok kedua mataku menangkap pemandangan yang baru kali ini aku melihatnya. Di belakang Eyang ada sosok makhluk menyeramkan. Lidahnya sangat panjang sekali, menjulur sampai ke lantai. Si lidah panjang itu sedang menyisir rambut Eyang. Pelan makhluk itu bersenandung, mengelus rambut Eyang. Aku yang terjebak di posisi ini mau tak mau harus terpaksa mengantar air minum yang sudah di tanganku. Sekuat tenaga aku berusaha menahan getaran yang ada di tangan. Terus berjalan, menunduk, mengatur nafas agar tidak sesak. Sampai kerongkongan sangat kering dan panas. Eyang, ini airnya. Eyang langsung menyambar gelas yang aku sodorkan. Langsung ditenggak tanpa sisa. Aku pura-pura bersikap biasa, tidak mendengar suara deheman itu. Maaf Eyang, aku mau lanjut ke belakang dulu, permisi. Pelan aku berjalan mundur terus menunduk. Sampai di dapur tengah, lututku sungguh sangat lemas. Ingin mengambil air minum pun seperti tidak bertenaga. Dengan susah payah tanganku bisa mengisi segelas air yang ada di dispenser. Perasaanku masih gugup, minum sampai terbatuk-batuk. Pukul 6.30, kondisi dapur belakang tidak buruk seperti sebelumnya. Karena semua perabotan sudah dipindah ke dapur depan. Air yang ada di bak kali ini juga tidak keruh. Alhamdulillah, kerja aku kemarin tidak sia-sia. Sedangkan kondisi kamar Imas pintunya sudah terbuka, padahal kemarin sudah aku tutup rapat. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari pintu depan. Waalaikumsalam.
suara itu tidak asing. Cepat-cepat aku berlari membuka pintu depan. Benar saja, ternyata itu Iwan dan Dani putraku. "Mama!" Bocah berumur 5 tahun itu langsung memelukku erat. Dani, ikut ke sini. Kok nggak bilang-bilang mama sih?" Aku kaget, tiba-tiba suami datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Padahal kondisi rumah Eyang sedang kacau. Iya, mau gimana lagi, kan Aa mau kerja. Terus Dani nggak ada yang jagain. Emak sama Abah sibuk di sawah, sekarang kan musim panen. Kasihan juga kalau setiap hari dibawa ke sawah. Sebenarnya aku tuh mau cerita, tapi... Nyik, suruh masuk atuh. Kasihan suami sama anak berdiri di luar. Ayo masuk dulu. Kok bocah baru dibawa sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih? Eyang nggak masalah kok kerja bawa anak. Malah rumah ini rame. Belum melanjutkan pembicaraan aku, Eyang keluar dari kamar menyapa Iwan sangat ramah. Ayo masuk dulu. Aku menggendong Dani dan menarik tangan suami untuk masuk ke dalam rumah. Begini Eyang, aku gak bisa lama-lama soalnya mau berangkat kerja. Mohon maaf kalau ngerepotin, ini nitip bocah dulu. Sekiranya anak aku ngerepotin atau rewel, nanti sore aku jemput Dani Eyang. Pak suami tanpa basa-basi langsung izin nitip si Dani. Oh, mau setiap hari di sini juga gak masalah kok. Eyang malah seneng ada anak kecil. Silahkan kalau Nak Iwan mau berangkat kerja, takut kesiangan. Dan suamiku langsung beranjak pamit. Di sini aku merasa kesal. Sebenarnya ada yang mau aku sampaikan. Harusnya suamiku tahu ekspresi istrinya ada yang mengganjal. Laki-laki suamiku tidak peka sama sekali. Pukul 10 semua pekerjaan selesai. Memasak, mencuci, menyapu, dan ngepel sudah dikerjakan. Hari ini tidak ada pekerjaan yang berat karena hari-hari sebelumnya sudah dikerjakan semuanya. Jadi siang hari aku hanya bersantai sambil ngomong anak. Menjelang maghrib seperti biasa, semua pintu ditutup. Dani dari pagi sampai sekarang tidak lepas dari pandanganku. Bahkan ke kamar mandi pun aku bawa. Setelah mengambil air wudhu, aku masuk ke kamar. Dani duduk persis di depan pintu. Aku menyuruhnya untuk tiduran di atas kasur. Tapi anak itu menolak, dia bilang kamarnya sangat panas. Allahu Akbar. Baru saja mengucap takbir, Mama, itu siapa di tembok? Mana Dani? Siapa? Kan gak ada siapa-siapa. Eyang kan di kamar. Aku yang tidak fokus langsung celingukan melihat ke arah Dani menunjuk. Itu Mama, masuk ke lemari. Masuk ke lemari Mama. Dek, apa Dani bisa melihat? Astagfirullahaladzim. Aku yang mau sholat jadi panik mendengar perkataan Dani. Langsung Dani aku gendong. Didudukan dia di sebelah aku. Diam di sebelah Mama, jangan kemana-mana, Mama sholat dulu. Setelah sholat baru aku bertanya ke Dani. Dani, ngelihat apa tadi? Siapa yang ada di dekat tembok? Tanyaku pelan dan sabar. Tapi yang namanya bocah ditanya yang gak jelas. Dia malah main-main. Dani, tadi siapa yang ada di dekat tembok? Sekali lagi aku mencoba merayu karena masih penasaran. Yang di tembok itu temannya Eyang Haji. Wus, langsung masuk ke lemari. Mama, ada yang di kursi, ada yang di lantai, ada yang di tembok. Semua masuk ke dalam lemari. Sengaja aku membereskan api yang ada di kompor agar telur dadar cepat matang. Setelah mendengar Dani bercerita, aku tiba-tiba gugup dan gemetar. Aku percaya 100% apa yang Dani katakan. Dari gaya bicara anak-anak sangat polos, dia tidak mungkin berbohong. Kesimpulannya, kenapa Dani bisa tahu kalau ini teman Eyang Haji? Terus seakan-akan ketika ada suara azan maghrib, semua yang dilihat Dani seperti bersembunyi. Semua makhluk itu bersembunyi di dalam lemari. Ayo kita makan di ruang tamu aja ya. Ini loh Ma, tadi masuk ke sini. Dani menunjuk lemari buffet yang ada di ruang tamu. Sekarang ada enggak? Satu persatu laci dan pintu lemari aku buka. Sekarang udah enggak ada Ma.
Jawab Dani polos, malah dia tertawa. Berbahaya jika Dani tinggal di sini. Anak kecil tidak paham tentang makhluk gaib, yang dia tahu mereka itu normal seperti kita. Jika yang dilihat Dani si lidah panjang itu, mungkin Dani akan menjerit ketakutan. Wujudnya saja seperti monster. Kedua bola matanya keluar, bibirnya lebar, lidahnya panjang. Rambutnya panjang dan gimbal, tidak pernah disisir. Oh, aku baru kepikiran, apa mungkin gara-gara si lidah panjang, semua makanan yang aku masak berubah jadi hambar dan cepat basi. Ya, tidak salah lagi, ini pasti ulah si lidah panjang. Tidak bisa dibayangkan saat lidah itu menjelati semua makanan yang ada di meja makan. Hampir 1 minggu aku makan bekas demit. Enak aja, aku yang capek masak, dia tinggal makan. Setelah Dani selesai makan, aku langsung merapikan meja makan. Suamiku menelponku, dia tidak bisa menjemput Dani. Tiba-tiba ada jadwal piket di kantor. Aku jadi kepikiran, takut malam-malam diteror lagi. Mana ada bocah, bagaimana jika Dani ikut jadi korban keusilan mereka? Terdengar pintu kamar Eyang terbuka. Eyang mau kemana? Aku keluar, barangkali Eyang membutuhkan sesuatu. Mau ke WC dulu, jawab Eyang. Pintu kamarnya langsung dikunci. Di rumah ini hanya 2 kamar yang tidak boleh aku bersihkan. 1 kamar Eyang, satunya lagi kamar dekat dapur tengah. Setauku itu kamar stok bahan makanan. Terkadang aku sangat penasaran. Eyang keluar 5 langkah dari kamar saja, langsung buru-buru dikunci. Itu kamar ada apanya sih? Anakmu sudah tidur. Sudah Eyang, baru saja. Apa Eyang mau diantar ke belakang? Eyang tidak menjawab. Beliau melengos berjalan ke arah kamar mandi. Dirasa Eyang tidak membutuhkan bantuanku. Aku langsung kembali masuk ke kamar, memastikan Dani aman. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara aneh. Sengaja aku mengintip lewat kaca. Kusibak korden sedikit. Loh, Abah Mus, ngapain malam-malam motongin rumput? Tidak salah nih, memang betul itu Abah Mus. Kedua alisku saling menyatu, maju mundur, mengernyitkan mata. Maklum mata minus. Badanku setengah menunduk, melirik ke sana ke sini. Tiba-tiba Abah Mus berbalik menatapku. Aku seperti maling yang tertangkap basah. Tatapan Abah sangat tajam. Memotong rumput itu tersorot lampu, sangat berkilau. Ya ampun, pakai melotot segala. Aku menelan salivah, perasaan sangat was-was. Secepat mungkin aku menutup kembali korden, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Salah lihat, pasti salah. Mana mungkin Abahmu segalak itu? Cara bicaranya saja pelan dan sopan kok. Aku kembali ke kamar. Alhamdulillah Dani aman. Entah kenapa aku jadi sangat panik dan khawatir. Eyang kok belum balik ke kamar ya? Lama sekali di WC, ngapain aja? Di depan kamar aku menunggu kedatangan Eyang. Sempat berniat menyusul Eyang ke belakang, tapi kuurungkan karena tak bisa meninggalkan Dani seorang diri. Bunyi pintu kamar mandi ditutup. Oh, itu Eyang. Langsung aku masuk ke dalam kamar. Sebelumnya aku tidak memastikan itu Eyang atau bukan. Aku terperanjat setelah ada seseorang yang meniup daun telingaku. Kukucek-kucek kedua pelipis mataku. Pandangan masih setengah sadar. Saat aku lihat telapak tanganku, masih kugenggam erat kain yang melingkar di pergelangan tangan yang sengaja aku ikat. Sesaat aku bernafas lega, itu tandanya Dani masih tertidur di sampingku. Dani? Sontak aku menoleh ke samping dan ternyata Dani sudah tidak ada di kasur. Ikatan kain itu sudah terlepas dari kakinya. Dani? Panik sampai aku tersungkur karena terburu-buru keluar kamar. Aku berulang kali mengetuk pintu kamar Eyang, tapi tidak ada sautan. Suasana rumah sangat hening, jauh seperti biasanya jika malam hari ramai seperti pasar malam. Dani! Aku stres berlari ke sana kemari mencari putraku. Dani! Rambut sampai aku tarik-tarik, sudah seperti orang kesurupan. Eyang! Teriakku lantang. Nafas menggebu-gebu naik turun.
Ku dorong pintu kamar Eyang, ternyata kosong. Eyang tidak ada di dalam kamar. Aku mencoba membuka pintu depan, tapi seperti terkunci dari luar. Satu persatu kamar aku buka, nihil. Dani tidak ditemukan. Gak beres ini, sudah terlewat batas. Aku berlari ke pintu belakang, mengamuk, membuang semua benda yang aku raih. Aku mengambil kain buntelan yang ada di batas pintu belakang. Saat kain itu aku buka, isinya hanya secari kertas bertuliskan mantra dan rapalan. Langsung aku sobek-sobek. Aku berjanji jika terjadi sesuatu dengan Dani, aku akan membakar rumah Eyang. Kubuka pintu dapur belakang. Wus, hembusan angin yang cukup kuat, sampai membuat badanku terpental. Kepalaku terbentur meja makan yang cukup kokoh. Saat aku mencoba bangun, seketika pandanganku berubah. Dari depan sampai belakang rumah Eyang sudah berubah menjadi istana yang sangat menyeramkan. Atap rumahnya sangat tinggi. Semua gelap, bahkan di dalam rumah banyak sekali tumbuhan liar yang tadinya ada di dapur dan perabotan rumah. Ini semua menghilang. Di pandanganku ini mirip seperti rumah megah yang terbengkalai. Dani, Dani! Aku terus memanggil nama Dani, mencoba berjalan menyusuri rumah megah ini. Yang ada hanyalah jalan panjang seperti lorong yang semakin gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya. Dani, ayo panggil mama sekali saja, nak. Mama akan menemukanmu. Jalan yang kutelusuri semakin panjang dan tidak ada ujungnya. Dani, ayolah. Batin mama kuat. Kamu di sini, Dani. Sampai aku merasa menyerah. Terlalu capek berjalan. Badanku ambruk, lemas seperti tak bertulang. Mama, dilanda keputusasaan, sayup-sayup aku mendengar suara Dani. Aku bisa merasakan Dani tersiksa. Mama, sekali lagi aku mendengar suara Dani. Iya, ini jalan yang salah. Aku berbalik arah, berlari ke posisi awal aku tersadar. Mungkin ini semua hanya ilusi. Jika aku terus berjalan ke arah depan, mengikuti lorong panjang, bisa jadi aku tersesat dan tidak selamat. Aku terus berlari, walaupun setengah energiku terkuras. Dari kejauhan aku melihat siluet anak kecil yang sedang digendong seseorang. Dani! Ya, tidak salah lagi. Itu Dani anakku. Lalu siapa yang menggendongnya? Semakin dekat, dan wujud Dani semakin terlihat jelas. Mama! Tapi mulut anak kecil itu langsung dibungkam. Eyang! Aku membeliak. Tak bisa menahan diri melihat Eyang menyandra Dani. Diam di situ, teriak Eyang tak kalah garangnya. Tidak, Eyang tidak ada hak. Dia anakku. Kembalikan Dani sekarang juga. Aku berteriak histeris. Bisa dikembalikan, tapi ikutlah denganku. Jadi pengikutku. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat menyeramkan. Lalu Dani diserahkan ke sosok itu. Hentikan! Nur, Eyang hanya ingin tubuhmu dan janin yang ada di perutmu. Eyang menunjuk ke arah perutku. Janin? Maksud Eyang, aku hamil. Bahkan aku sendiri tidak mengetahui jika aku hamil. Sungguh bodohnya aku terjebak di rumah Eyang. Tidak! Teriakku lantang. Jika ingin Dani selamat, maka jadilah pengikutku. Auramu sangat kuat. Semua pengikut Eyang telah memilihmu. Kau akan hidup kekal di alam sini, Nur. Pucuk Eyang, makhluk itu terus menatapku. Aku berusaha menolak rayuan-rayuan Eyang. Suaranya menggema seakan memecah gendang telingaku. Aku bisa merasakan tubuhku seolah-olah ditarik paksa. Ya Allah, selamatkanlah putraku. Dia suci, tidak bersalah. Isaku dalam hati. Seketika dari belakang Eyang, aku melihat sosok laki-laki tua berbadan bungkuk. Maju, cucuku. Suara bisikan itu spontan membuat tubuhku kuat. Aku langsung menerkam Eyang. Sudut pandang Abah Mus. Malam itu aku mendengar suara ceritan yang melengking.
dari arah rumah Eyang Haji. Sempat berusaha tidak menggubris karena terlalu sering terdengar suara tertawa, suara menangis. Jadi mungkin suara jeritan itu jeritan seperti hari-hari biasanya. Jeritan itu semakin jelas, berbarengan dengan suara benda-benda seperti dilempar. Sangat heboh. "Mak, ayo temenin Abah ke rumah Eyang. Takut ada maling." Kok suaranya heboh? Aku mencoba membangunkan Mak Ijo, istriku. "Apaan sih, Bah? Lagian juga udah biasa berisik. Paling penunggu rumah Eyang Haji," jawab Mak Ijo, ogah-ogahan bangun. "Hus, diam, Mak. Emak itu harus jaga mulut. Kita selama ini cari aman, gak usah ngomong begitu, mancing aja. Gimana kalau salah satu rewang Eyang ada yang jaga di depan rumah kita?" Jawab Abah Mus memaksa tetap ingin ke rumah Eyang. "Ya udah apa aja, sana sendirian." Dengan terpaksa aku datang ke rumah Eyang seorang diri. Dari kejauhan terdengar suara seseorang meminta tolong, tapi suaranya tertahan. Ya Allah, jangan-jangan ada maling. Gimana ini? Aku harus ngecek atau ke tempat Pak RT dulu minta bantuan. Antara bingung dan panik. Aku penasaran mencoba tetap masuk. Pelan aku buka pintu pagar rumah Eyang. Suara itu semakin jelas. Dari balik tirai kaca, aku melihat bayangan orang saling dorong. "Tolong!" Astagfirullah, itu seperti Eyang Haji. Aku langsung berlari mencoba membuka pintu rumah, tapi terkunci dari dalam. "Nur, hentikan! Apa yang kau lakukan? Nanti Eyang bisa celaka. Lepaskan Eyang sekarang juga." Aku mengintip di depan kaca yang aku lihat Nur sedang mencekik leher Eyang. "Nur, buka pintunya, Nur! Buka pintunya!" Berulang kali aku mencoba menggedor pintu, tapi Nur sama sekali tidak merespon. Terlalu lama jika aku harus meminta bantuan ke para tetangga. Langsung kusambar bangku besi yang ada di depan teras. Sekuat tenaga aku mendorong pintu. Alhamdulillah, walaupun badan kewalahan, akhirnya pintu terbuka juga. Aku syok melihat Nur mencoba membunuh Eyang. Dia seperti kesetanan, mengerang, kedua netranya menatapku tajam. "Minggir, bukan urusanmu. Pergi sana." Aku tidak mengerti apa yang Nur ucapkan. "Istighfar, Neng, jangan seperti itu." Aku berusaha melepaskan cengkraman tangan Nur. "Nur, Eling, Nur, ini dosa, kasihan Eyang." Pelan aku pujuk dan rayu Nur agar mau melepaskan Eyang. "Maju kowe kabeh, aku ini benteng. Ojo wani-wani, ngusik uripe putuku. Mati kowe kabeh." Aku paham mungkin yang merasuki tubuh Nur salah satu buyut atau leluhur di Jawa. "Mama!" Aku mendengar suara anak kecil dari dalam lemari. Langsung aku menghampiri suara itu, dan saat aku buka, ternyata itu Dani, anaknya si Nur. Dia terkunci di dalam lemari. Aku gendong dan peluk bocah malang itu. Tubuhnya lemas. Saat melihat Dani, tiba-tiba Nur jatuh tergeletak. Angin berhembus sepoi-sepoi, meraba wajahku. Udara sejuk kurasa. Hangat dan nyaman, aku terbangun disambut suara pagi yang indah. "Mama!" Suara lembut disertai kecupan di kening. Dani putraku tersenyum memelukku. "Dani," ku balas pelukan dengan begitu eratnya. Bersyukur masih diberi hari yang indah. "Jangan sekali-kali kau masuk ke rumah itu lagi. Tetaplah di rumah, karena di sini tempat yang paling nyaman dan aman." Suamiku tersenyum berdiri di ambang pintu. Maafin semua kesalahanku, A." Aku bersalah dan menyesal. "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Dan untuk sekarang jangan keras kepala memikirkan tentang pekerjaan," tegur suamiku. "Tapi gimana soal gaji aku? Lah tahu-tahu udah di rumah. Kan sayang, aku udah kerja keras, capek, lumayan tuh ada semingguan. Masa iya kagak dibayar? Ah, pokoknya aku mau datang, mau nagih utang gaji." Aku terus saja nyerocos memikirkan uang gaji. "Nih, gak usah diminta, Eyang sudah menyiapkan. Semalam Eyang menitipkan uang ini ke AA." Suamiku menyodorkan amplop.
Dan saat itu kubuka dan kuhitung. Aku kaget karena ini terlalu banyak jumlahnya. 1 minggu kerja, Eyang memberi upah full 1 bulan gaji. Entah ilmu apa yang dianut oleh Eyang. Aku tak tahu, yang pasti itu ilmu kejawen. Abah Mus sebagai tukang kebun dan juga tetangga Eyang Haji sebenarnya sudah tahu tentang rumah Eyang Haji seperti apa. Cuma beliau memilih aman. Makanya beliau selalu bungkam. Dan masih ingat Imas? Ya, Imas. Ia adalah ART-nya dulu, sama sepertiku. Dan ia meninggal di rumah Eyang. Entahlah apa penyebabnya. Aku tidak tahu sekarang kondisi Eyang Haji seperti apa. Yang terpenting sekarang aku sudah terlepas dari rumah tersebut. Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.